Perkenalkan, saya Irma Nugraha, penggerak komunitas Guru Belajar Nusantara, Tangerang Selatan. Jika mendengar kata komunitas belajar, sosok seperti apa yang teman-teman guru bayangkan sebagai perintisnya? Apakah akademisi, ahli-ahli pedagogi, penulis-penulis buku, atau minimal pernah membuat jurnal ilmiah? Lantas, proses seperti apa yang teman-teman bayangkan saat pembentukan komunitas belajar? Apakah bertempat di pendopo besar dan dihadiri rekan-rekan siap belajar? Nah, cerita Penggerak Dewa akan membantu teman-teman memperoleh gambaran apa yang perlu dipersiapkan saat hendak merintis komunitas. Cerita pembentukan komunitas belajar adalah cerita nyata guru yang memilih bergerak untuk berdampak. Bu Dewa bukanlah akademisi yang membangun rekam jejak dari penyebaran buah-buah pemikiran. Ia guru biasa yang memilih untuk memulai komunitas dengan mengajak dua rekannya dari TK Negeri sebagai penggerak awal. Bu Dewa juga bukan tokoh dengan reputasi yang akan dituruti sejuta pengikut. Walau dihantui sejuta rasa bingung, ragu, takut, bahkan rasa tidak percaya diri, ia tetap memilih untuk terus bergerak, mengajak rekan-rekan guru di daerahnya berpartisipasi dalam komunitas. Berdasarkan paparan Dita Cahya dalam webinar optimalisasi komunitas belajar mendukung implementasi kurikulum Merdeka, Bu Dewa membentuk apa yang disebut sebagai komunitas belajar antar satuan pendidikan. Memilih untuk menggerakkan komunitas tidak seperti menjadi pemimpin lembaga dengan sumber daya yang melimpah. Bu Dewa beserta komunitas belajar perlu gigih dan kreatif mengelola keterbatasan sumber daya dalam mengadakan kegiatan guru belajar. Kegiatan belajar ini rutin dilaksanakan baik melalui percakapan bermakna di grup maupun melalui pertemuan daring dan luring. Memilih untuk menggerakkan komunitas tidak seperti bintang panggung yang disaksikan jutaan pasang mata. Berhasil mengajak 2-3 rekan guru saja untuk saling berbagi praktik adalah perayaan merdeka belajar sesungguhnya. Karena percakapan yang terjadi adalah percakapan yang sungguh bermakna dan berdampak nyata. Memilih untuk menggerakkan komunitas tidak seperti sekelompok pahlawan super dengan keterampilan yang saling mengisi. Terkadang merasa sendiri karena harus mengambil tugas yang belum dipahami rekan penggerak lainnya adalah justru menjadi momen refleksi sebagai penggerak. Memilih untuk menggerakkan komunitas tidak seperti pragawati atau pragawan yang tinggal melenggak-lenggok di atas catwalk dengan jalur sederhana dan jelas awal tujuannya. Memikul beban bertumpuk-tumpuk, membentuk komunitas tanpa dana, tanpa benar-benar tahu harus mulai dari mana, harus bekerja dengan siapa, bahkan merasa putus asa adalah perasaan sehari-hari Bu Dewa saat memilih menggerakkan komunitas. Dari Bu Dewa, kita belajar bahwa memulai komunitas bukan perkara menunggu kondisi ideal untuk melakukan sebuah lompatan besar, tapi konsisten melakukan langkah-langkah kecil dan mengembangkannya menjadi semakin baik dalam tiap langkah. Memulai komunitas bukan perkara menjadi ahli solusi bersama para pakar yang maha bisa, tapi berkolaborasi dalam empati dengan saling berbagi. Memiliki komunitas bukan perkara menjadi sosok ideal dan super yang melabrak segala tantangan, tapi konsisten, reflektif, menumbuh kembangkan kompetensi diri. Memiliki komunitas bukan perkara mengadakan kelas yang benderang dan penuh dengan peserta, tapi tentang kelenturan berbagi praktik pembelajaran bersama rekan-rekan guru belajar dalam kondisi apapun. Bagaimana Ibu dan Bapak guru? Apakah sudah siap memulai komunitas belajar? Selamat belajar dan tetap semangat ya!